Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang saya hormati Ahatwata Guru Teh Al Ustad Muhammad Shadiq Ja'far, yang saya muliakan Bapak Kepala Desa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan kebaikan kepada beliau, karena salah satu yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah ke sebuah pulau manakala pemimpinnya mendoakan kebaikan buat rakyatnya dan rakyatnya mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada satu daerah, kepada satu tempat. Para panitia Reuni Akbar 2024 yang saya banggakan dan saya cintai, para alumni Pondok Pesantren Al Barkah dari angkatan pertama, yang alhamdulillah angkatan pertama dari laki-lakinya hadir 2 orang, yang waktu itu angkatan pertama hanya 6 orang. Satu Ustadz Zaidi, Ustadz Edi, kemudian Ustadz Mansyuriadi, kemudian satu lagi Ustadz Bambang. Perempuannya Hasibah dengan Wakwang, saya tidak tahu nama aslinya. Lupa Ustaz. Sampai angkatan ke-26 hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengundang alumni semuanya. Besok malam ada acara pernikahan di rumah untuk ikut serta mengiringi putra kedua saya melangsungkan pernikahannya. Besok malam kita rame-rame lagi. Kemudian saya tadi dibisiki oleh panitia, waktunya hanya 7 menit sampai 10 menit. Jadi singkat dan padat. Kalau saya lihat wajah-wajah alumni, sebenarnya banyak yang perlu saya ceritakan. Apalagi kalau lihat Isna ini, saya ketawa ketika beliau berdiri di sini. Isna ini berdiri dengan saudara Sukarman merokok dengan rokok terpanjang mungkin di dunia. Ini saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren dulu berdiri tahun 1990 dan saya mengajar di pesantren ini tahun 1995. Kata pimpinan pesantren ketika saya baru lulus dari D2, waktu itu beliau datang ke rumah beserta Haji Badni, kemudian Haji Abdul Rashid Mama, dan beberapa tokoh lainnya, meminta saya untuk menemani beliau mengajar di pesantren. Tapi ada embel-embel yang beliau sampaikan kepada saya. Tapi di sini tidak ada gaji, di sini tidak ada honor. Di pikiran saya ini punya istri, mau ngajar. Saya pernah ngajar di Jawa. Kalau ngajar di Jawa, saudara Yoga ini kan ngajar di Jawa, tahu dia kalau ngajar insya Allah maisyahnya ada, karena diberikan honor itu bukan ukuran keikhlasan. Nah, ketika itu saya berpikir, hari pertama saya masuk ke pesantren, saya masuk, pimpinan pesantren kok nggak ada, saya bilang. Ternyata beliau masih di laut mancing. Nah, saya ini mau kemana ini? Kalau setelah ngajar saya mau kemana? Mancing kurang fasih. Akhirnya ngajar 10 hari ikut ke Kalimantan muat kayu, baru datang. Nah, itu perjalanan yang cukup mengharukan buat saya
ketika saat ini saya melihat bahwa saya lebih bahagia kemarin tahun-tahun pertama saya mengajar di pesantren, saya lebih bahagia daripada saat sekarang ini. Ketika saya dihonor, saya digaji, saya jadi guru sertifikasi, saya jadi guru yang sudah punya gaji lumayan besar misalkan, saya masih lebih bahagia dulu. Itu perasaan saya, lebih bahagia dulu. Nah, ternyata keikhlasan itu membuat kita bahagia. Dan salah satu penyebab orang berhasil itu karena keikhlasan. Oleh karena itu satu perkumpulan, apalagi pesantren, apalagi pendidikan, ketika guru-gurunya ikhlas mengajarkan kepada kita, insya Allah kita juga akan dilahirkan menjadi manusia-manusia ikhlas. Itu pasti, dan itu kita rasakan. Dan hari ini saya bangga sekali. Mungkin kami guru-guru inilah orang yang paling bahagia malam ini. Karena ketika melihat antum, saudara-saudara semua hadir di pesantren itu, hadir saja, kami lihat saja, itu memberikan kebahagiaan. Ya, karena kami menganggap bahwa kalian itu adalah anak-anak yang kami lahirkan, meskipun tidak lahir dari rahim istri-istri kami. Maka sebagai seorang manusia juga kami ini merasa sedih ketika kami dengar ada alumni tapi tidak pernah nyamperin ke pesantren, minimal lewat lah, minimal lewat ke pesantren. Dan insya Allah kami tidak pernah membenci santri atau alumni-alumni yang pernah lahir di pesantren Al-Barkah ini. Karena saya melihat pimpinan pesantren, kita-kita guru-guru ketika masuk, hanya satu doa kami, ya Allah jadikan anak-anak yang kami ajar ini anak-anak yang baik. Tanpa harus kami teriak kepada orang banyak bahwa kami telah mendoakan kalian. Dan insya Allah doa itu satu persatu diperlihatkan oleh Allah kepada kami. Maka para alumni yang insya Allah dimuliakan Allah. Baik, kita ke tema. Santri Al-Barkah ini sudah berada bahkan di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan sudah ada yang keluar negeri. Maka tema ini adalah satu bentuk ya kegalauan kita bahwa kekuatan alumni yang seharusnya kekuatan itu ada pada silaturahmi, ada pada komunikasi, ada pada relasi, ada pada koneksi, itu akan menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Kekuatan alumni ini sudah kami rasakan ketika kami pergi ke satu daerah bersama rombongan Saditul. Alumni Al-Barkah ini menyambut kami. Alumni Al-Barkah ini mengantarkan kami. Alumni Al-Barkah ini bersama-sama membangun komunikasi, membangun koneksi, membangun relasi dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Maka oleh karena itu, tema ini akan menjadi acuan besar kita untuk membangun pondok pesantren Al-Barkah yang alumninya sudah tersebar di berbagai tempat dan di berbagai perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Ada perguruan tinggi yang ternama Ananda Yoga sekarang di Libya. Mudah-mudahan setelah beliau lulus nanti ada alumni-alumni baru yang nanti ikut menyusul kuliah di Libya. Ada di Dewan Dakwah, ada di tempat-tempat lain. Bahkan terakhir ini sudah ada alumni kita di Madinah, Ananda Miftah, yang tahun 2024 Februari kemarin telah berangkat, dan mudah-mudahan beliau bisa membangun komunikasi dan
bisa Lagi bambu ready. menjadi pembuka jalan. Bawakan air, weh. Boe. Kurang artis. Malaku boy dulu. Maklum bobo natarwa boy sini ngarmun. Kada. Mudah-mudahan kehadiran alumni-alumni di berbagai tempat di Nusantara ini, bahkan di luar negeri, bisa membawa nama baik pesantren Al-Barkah. Karena insya Allah nama Al-Barkah sudah dibawa, karena Ananda Miftah tidak bisa masuk kecuali mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari Pondok Pesantren Al-Barkah yang kita kirim ketika beliau mau berangkat ke Madinah. Saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sering bilang kepada antum semua, ketika kita berkumpul, ibarat ha kontau, ibarat ha manca, kami itu sanggah tanah kuda-kuda. Sanggah tanah kuda-kuda artinya kami hanya bisa bertahan. Umur pimpinan pesantren sekarang sudah di atas 60 tahun. Saya sudah di atas 50 tahun. 10 tahun ke depan pesantren ini akan menjadi tanggung jawab antum semua. 15 tahun ke depan mungkin kami sudah tidak ada di dunia ini. Generasi berikutnya yang akan menjadi penopang, yang akan menjadi penyangga pesantren ini menjadi pesantren yang besar. Kekuatan alumni ini sudah mulai kita lihat, seperti yang dinyatakan oleh pimpinan, oleh Bapak Kepala Desa tadi, untuk membangun bangunan bertingkat di pesantren Al-Barkah ini, insya Allah sangat mudah bagi kita. Kemarin aja hanya butuh waktu kurang lebih 10 hari, donasi kita sudah menyentuh angka 12 juta. Bagaimana kalau kita sama-sama bergerak, mengajak orang lain, mengajak para muslimin untuk berdonasi ke pesantren Al-Barkah ini? Insya Allah 2 tingkat, 4 tingkat, insya Allah bisa kita lakukan. Sampai saat ini cita-cita besar kita untuk membangun kantor guru masih belum terrealisasi karena terkendala sekali dengan dana. Kemudian pembebasan tanah yang ada di sebelah utara itu baru 40% kita lakukan, dan insya Allah dalam tahun ini kita bertekad di 2024 ini insya Allah itu sudah terbebaskan, sehingga ketika kita reuni kembali kita sudah punya gedung tersendiri untuk gedung serbaguna di sebelah utara lokasi pesantren Pondok Pesantren Al-Barkah ini. Itu cita-cita besar kita dengan pimpinan pesantren. Dulu kami pernah berdialog dengan pimpinan pesantren. Mudah-mudahan nggak hamina mata Ustaz, benar kita bangunan pesantren itu malasu. Mudah-mudahan Allah belum memanggil kita sebelum indak pondok pesantren itu malasu fisiknya, sehingga dan budi nerusan kita tinggal lalu kemudian mereka bisa meneruskan dengan baik. Itu harapan kita. Oleh karena itu saya hanya berpesan, daha kami palenandi, daha kami pabebasti, ai lagi nakaringitan di. Itu pesan kami. Tabangan di kami di saat usia-usia kami yang semakin senja. Namun nikahan nanabangan kami saine. Karena harapan terbesar kami itu nia mapundak di. Ndeka mapundak anak-anak kami gaya.
nggih mapundak keturunan kami nggih. Kami pun dengan pimpinan pesantren, dengan guru-guru yang ada di sini, tidak mempersiapkan mereka untuk menjadi penerus kami di masa akan datang, nggih. Karena kami berharap ada alumni-alumni terbaik yang akan meneruskan pesantren ini di masa akan datang, sehingga setiap jengkal dari pesantren ini mengalir pahalanya kepada kami yang ada di sini. Kami bangga dengan antum semua, karena setiap ilmu yang antum ajarkan, kami bahagia, karena kami mendapatkan bagian kami. Dari setiap apa yang kami ajarkan kepada ibu-ibu yang ada di sini, mereka laksanakan, kami dapat pahalanya. Dan insya Allah pahala itu akan terus mengalir kepada kami. Oleh karena itu kami sangat berharap di masa-masa yang akan datang, pesan terakhir kami di usia-usia kami yang senja ini, dah bebas di kami, tabangan di kami, ya. Agar kemudian kami merasa di usia senja kami itu kami dandangan, kami bebas, padahal alumni pesantren Al-Barkah ini sudah bertebaran di seluruh Nusantara ini. Akhirnya mohon maaf ke para alumni, karena itu masih suasana Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kemudian mungkin aku di 2024 itu punya tugas lain. Allah memberikan amanah ke aku untuk menjadi DPRD Kabupaten Sumeneb, yang insya Allah pelantikannya di bulan Agustus 2024. Tetapi aku akan tetap menjadi bagian dari Pondok Pesantren Al-Barkah, bagian dari masyarakat Paguran Kecil. Kami insya Allah bersama Bapak Kepala Desa akan membangun Paguran Kecil sekuat mungkin, bukannya sekedar membangun fisiknya, infrastrukturnya, tapi juga membangun pendidikannya. Bukan hanya sekedar membangun pendidikannya, tapi juga membangun moralnya. Bukan hanya sekedar membangun moralnya, tapi kita berusaha menjadikan Paguran Kecil ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita besar kita bersama seluruh komponen masyarakat yang ada di Pulau Paguran Kecil ini. Oleh karena itu, mari kita aplikasikan apa yang tertera di sini. Silaturahmi, kekuatan terbesar kita ada pada silaturahmi. Kekuatan terbesar kita ada pada membangun komunikasi. Kekuatan terbesar kita ada pada membangun relasi. Kekuatan terbesar kita ada pada membangun koneksi di antara kita. Insya Allah pesantren Al-Barkah ini 5 tahun, 20 tahun yang akan datang akan menjadi pesantren yang akan diminati oleh masyarakat muslim, bukan hanya sekedar di pulau kita, bukan hanya sekedar di Kecamatan Sapeken. Kita bercita-cita Paguran Kecil ini, pesantren Al-Barkah ini akan menjadi pesantren Islamic Center, pusat kegiatan Islam di Kepulauan Kabupaten Sumeneb ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.